Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Mike yang sedang konsultasi dengan seorang psikiater. Mike masih terpuruk setelah adik satu-satunya yang merupakan pasukan militer tewas saat bertugas. Like climbing the needles with no rope. Mike lalu memutuskan pindah rumah, karena di rumah sebelumnya terlalu banyak kenangan bersama adiknya. Saat sedang membereskan barang-barang, Mike menemukan sepucuk surat dari almarhum sang adik, yang mana surat itu berisi sebuah wasiat. Wasiat itu berisi kalau adiknya gugur di pertempuran, maka dia ingin abu kremasinya ditabur di Gunung Everest. Usai membaca tulisan itu, Mike pun langsung membeli tiket pesawat ke Kathmandu, Nepal. Di sisi lain, seorang mafia bernama Rudrayas terlihat sedang berpidato tentang proyek bendungan yang akan dia bangun di wilayah Kodari. Katanya, dengan adanya proyek ini, maka akan membangun lapangan pekerjaan baru untuk penduduk setempat. Penduduk di sana banyak yang tidak percaya, karena biasanya ujung-ujungnya malah mereka yang jadi budak di tanahnya sendiri. Lalu ada seorang wanita yang menolak keras proyek itu, meminta perwakilan dari keluarga sesepuh kota untuk menyampaikan pendapatnya. Seorang bapak-bapak yang merupakan bagian dari keluarga Rai pun maju. Dia mengatakan kalau sejak zaman nenek moyang, sungai itu telah menjadi sumber kehidupan bagi penduduk Kodari. Maka dengan lantang dia memimpin para penduduk untuk menolak proyek bendungan. Sementara itu, si sesepuh kota yang ditunggu-tunggu masih dalam perjalanan dengan menaiki bus. Akan tetapi di tengah perjalanan, tiba-tiba ada truk besar yang menghadang jalan. Truk itu pun tidak mau mengalah dan terus mendorong bus sampai akhirnya bus itu jatuh ke jurang. Berita tentang kecelakaan itu pun sampai ke cucunya si sesepuh yang bernama Vijay. Dia langsung menemui ayahnya dan mengatakan kalau sang kakek meninggal karena kecelakaan bus. Tapi Vijay yakin ini bukan kecelakaan biasa, melainkan pembunuhan yang telah direncanakan oleh Rudrayas. Dan Vijay meyakini kalau target Rudrayas selanjutnya adalah sang ayah. Kembali ke Mike yang sudah OTW ke Nepal. Tak lupa dia membawa guci berisi abu kremasi adiknya. Dan setibanya di Kathmandu, Mike langsung menuju ke hotel untuk bertemu pemandu gunung yang akan memandunya untuk mendaki Gunung Everest nanti. Pemandu itu bernama Chen. After you. Mereka berdua kemudian berangkat menuju tempat pendakian menggunakan bus. Bus itu disupiri oleh Pak Tua bernama Spike. Dan selain Mike, ada bapak dan anak yang juga akan mendaki Gunung Everest bersama penumpang bus lainnya. Di perjalanan, Mike mengobrol dengan Spike, membicarakan soal supir menyupir. Dari obrolan ini, akhirnya kita tahu kalau Mike juga merupakan seorang supir truk yang juga berpengalaman. Lalu film beralih ke Vijay yang pergi ke pasar. Tapi ayahnya memerintahkan untuk segera pulang, sebab semakin lama Vijay di luar, maka nyawanya semakin terancam. Vijay pun langsung menghentikan bus yang dinaiki oleh Mike. Tanpa Vijay ketahui, dia sedang diikuti oleh dua orang misterius, pria dan wanita. Tiba-tiba, wanita misterius itu menghajar Vijay sampai pingsan. Kemudian, pria misterius mengeluarkan senjatanya untuk menodong orang-orang. Sementara si wanita menyita ponsel seluruh penumpang agar tidak ada yang menghubungi polisi atau memotret mereka. Setelah itu, si wanita memaksa Spike untuk merubah tujuan bus yang tadinya menuju Gunung Everest menjadi ke arah Kodari. Ternyata si wanita dan rekannya itu merupakan pembunuh bayaran yang ditugaskan Rudrayas untuk menangkap Vijay. Tak mau tinggal diam, Mike dan Chen pun mulai merencanakan perlawanan. Lalu begitu penjahat itu tampak lengah, mereka berdua pun langsung beraksi. Tak disangka-sangka, ternyata Chen ini ahli dalam bela diri. Begitupun juga dengan Mike. Kemudian penjahat pria pun tewas dalam perkelahian itu. Sementara si wanita dilumpuhkan dan ditahan. Namun tiba-tiba roda belakang bus itu pecah dan bus itu sempat oleng dan nyaris jatuh ke jurang. Para penumpang pun segera menyelamatkan diri. Tapi Mike tak kunjung turun karena harus mengambil guci berisi abu adiknya yang terjatuh. Dan akhirnya Mike pun berhasil mendapatkan abu adiknya dan bisa turun dengan selamat.
Tak lama kemudian, polisi lokal yang kebetulan lagi patroli tiba di TKP. Polisi bernama Shankar itu lantas mengamankan si penjahat wanita. Sementara para penumpang bus istirahat di desa terdekat selagi menunggu bus diperbaiki. Di sini seorang profesor bernama Evan ingin mengetahui keadaan Vijay. Dia lalu bertanya kepada Shankar dibantu Chen sebagai penerjemah. Tapi gerak-gerik Shankar saat menjawab membuat Evan sedikit curiga. Tak lama bus pengganti tiba. Lalu para penumpang dialihkan untuk melanjutkan perjalanan menaiki bus tersebut. Namun Evan menolak ikut karena memikirkan berbagai kejanggalan dari kedatangan Shankar di TKP. Dia juga mencurigai sebuah gudang yang dijaga ketat oleh polisi bersenjata. Kecurigaan Evan benar, karena di dalam gudang itu Vijay sedang disandra. Rudrayas pun datang secara khusus untuk mengintimidasi Vijay agar memberitahu keberadaan ayahnya. Namun Vijay bersikeras tak mau buka suara. Alhasil Rudrayas pun kesal dan menyerahkan Vijay kepada Shankar. Nah, di sini terungkap bahwa ternyata Shankar ini merupakan polisi korup yang menjadi anggota mafia di bawah kepemimpinan Rudrayas. Sementara di luar gudang, Evan menceritakan situasi yang terjadi di Kodari, termasuk tentang keluarganya Vijay yang menolak menyerahkan tanah mereka sebab mereka dianggap mengganggu bisnisnya Rudrayas yang bernilai triliunan rupiah. Mendengar itu, Mike pun memutuskan untuk tidak ikut pergi dengan bus pengganti. Begitu juga Chen dan Evan, termasuk anaknya Evan yang bernama Star. Evan kemudian membicarakan soal rencananya untuk menyelamatkan Vijay dari Rudrayas. Di sini Chen sempat ragu, karena yang mereka lawan adalah gembong mafia terbesar yang ada di Nepal. Namun Mike meyakinkan mereka bahwa dirinya bahkan pernah melawan 2 gembong mafia sekaligus. Kemudian Mike, Evan, dan Chen lantas menjalankan misi mereka. Sebelum masuk gudang, mereka lebih dulu menghabisi polisi korup yang berjaga di luar. Dan setelah berhasil masuk secara diam-diam, disitulah mereka melihat Shankar yang dengan tega menyiksa Vijay. Lalu, Mike mengalihkan fokus Shankar, sementara Chen melepaskan tali yang mengikat Vijay. Tak berselang lama, Rudrayas dan anak buahnya muncul dari sebuah ruangan di dalam gudang. Dia langsung menembak Evan, dan Evan pun tewas. Ternyata selain jago perkelahi, Mike juga jago menembak. Setelah menghabisi beberapa anak buah Rudrayas, Mike cepat-cepat menyusul Chen dan Vijay. Mereka pun buru-buru pergi naik bus yang dikemudikan oleh Spike. Namun Rudrayas memblokir jalan mereka dan menembak ke arah bus secara brutal. Dalam kejadian ini, Spike terkena tembakan sehingga bus langsung diambil alih oleh Mike. Sebagai mantan supir truk yang juga ahli mengemudikan kendaraan besar lain, Mike pun menyetir secara ugal-ugalan demi bisa melarikan diri. Setelah lolos dari Rudrayas, Chen langsung berusaha menutupi lukanya Spike, tapi sepertinya terlambat, karena Spike sudah kehilangan banyak darah. Di sini tidak ada yang tahu kalau Mike juga terkena tembakan di perutnya. Kemudian Rudrayas yang membawa ponselnya Vijay menerima pesan dari ayahnya Vijay tentang arah jalan menuju tempat persembunyiannya. Dan Rudrayas pun langsung menugaskan pembunuh bayaran andalannya untuk menghabisi ayah Vijay. Dan tak butuh waktu lama, si pembunuh bayaran juga menemukan sebuah pondok yang diduga menjadi tempat persembunyian ayah Vijay. Namun, yang dia dapatkan malah jebakan dan orang-orangan sawah. Lalu tak lama kemudian, Mike tiba tepat saat pondok sudah meledak. Vijay sempat mengkhawatirkan ayahnya, tapi tak berselang lama, sosok itu muncul dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian, Vijay mengenalkan rekan-rekan barunya ke sang ayah. Namun saat giliran berkenalan dengan Mike, mendadak Mike ambruk. Mereka baru mengetahui kalau Mike terluka. Chen lantas berusaha mengeluarkan peluru yang bersarang di perut Mike, menggunakan peralatan seadanya. Lalu keesokan harinya, Mike akhirnya siuman. Dia pulih dengan cepat berkat bantuan Chen. Tanpa banyak membuang waktu, mereka lalu melanjutkan pelarian mereka ke negeri Kina. Namun, mereka menemui jalan buntu karena jembatan yang menghubungkan 2 jalan di antara jurang belum dibangun. Di sisi lain, Rudrayas tiba di pondoknya Vijay tak lama setelah Mike pergi. Namun Rudrayas yakin
Mereka tidak bisa lari sebab mereka butuh jembatan untuk sampai ke Cina. Tapi Rudaeus terlalu meremehkan Mike. Karena sekarang Mike dan lainnya memanfaatkan kren dan alat berat milik proyek jembatan untuk menyeberangi jurang. Di saat yang bersamaan, Rudaeus juga sampai di lokasi tersebut. Namun, ketika bus mulai berpindah melewati jurang, ayahnya Vijay malah tidak ikut dan memilih untuk menghadapi Rudaeus. Di tengah itu, Mike sendiri masih menggantung dan masih berpegangan kuat pada badan bus. Sedangkan Rudaeus yang kini berhadapan langsung dengan ayahnya Vijay segera menuntaskan tujuannya. Sayangnya, dalam aksi tembak-tembakan brutal itu, Chen terkena sasaran peluru. Begitu pula ayahnya Vijay. Akan tetapi perjuangan mereka belum selesai, karena Rudaeus CS juga berhasil menyeberangi jurang dan kini mengejar busnya Mike. Lagi-lagi adu tembak pun tak terhindarkan. Tebing yang akan mereka lewati juga diruntuhkan, sehingga Mike nyaris tak bisa masuk ke terowongan. Belum lagi saat melewati terowongan mereka dihadang gangster yang memasang bom dinamit. Untungnya, Mike bisa mengemudikan bus dengan cepat sehingga mereka selamat dari ledakan. Sekarang tinggal Rudaeus yang dengan nekat menghadang bus pakai Land Rover. Jelas dari ukurannya saja sudah kalah. Mike pun terus mendorong minibus itu sampai ke ujung jurang. Dan dengan tewasnya Rudaeus, Mike CS pun melanjutkan perjalanan dengan tenang. Singkat cerita, mereka tiba di negeri Cina dan disambut tentara Cina yang menjaga perbatasan. Beberapa hari kemudian, terlihat Vijay sedang berpidato di depan seluruh penduduk Kodai. Sebagai pengganti ayah dan kakeknya, Vijay mendeklarasikan bahwa bendungan itu nantinya akan menjadi milik warga sepenuhnya. Setelah menemani Vijay, Mike dan Chen lantas menuntaskan tujuan utama mereka pergi, yakni mendaki Gunung Everest. Singkat cerita, Mike dan Chen pun berhasil mencapai puncak gunung. Dan disinilah Mike memenuhi wasiat sang adik yakni menamburkan abu jenazah adiknya ke tanah Everest. Di akhir film, terlihat Chen mengantar Mike ke bandara. Mereka tampak sama-sama berat untuk berpisah, seperti ada sesuatu yang menahan. Apakah itu cinta? Ya, intinya mereka berpisah. Lalu Mike tak sengaja melihat tali tambang yang mengingatkannya dengan pesan dari sang adik. What I do without you? Easy. You'd live like I would without you. Hal itu membuat Mike memutuskan untuk batal pulang ke Amerika. Dia memilih hidup di Nepal bersama orang yang dicintai, yang tak lain adalah Chen. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.